Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara nikmat besar yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmat-nikmatnya yang lebih besar selain itu adalah nikmat anak keturunan. Bahkan nikmat anak keturunan ini merupakan perhiasan bagi manusia dalam kehidupan dunia mereka ini. Artinya hiduplah mereka tidaklah indah tanpa keturunan. Hal ini Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan merupakan perhiasan dunia. Coba kita perhatikan ayat suci Al-Quranul Karim yang mulia ini. Allah menyatakan harta dan anak keturunan adalah perhiasan dunia. Seorang yang hidup di dunia ini diberikan anak, istri, tetapi tidak diberikan harta. Maksud tidak diberikan harta adalah sedikit hartanya, karena tidak ada yang hidup di dunia ini tanpa rezeki dari Allah. Andai kata seorang dianugerahkan nikmat anak istri, tetapi tidak dianugerahkan harta yang banyak, ini memang sedikit memberatkan, membutuhkan kesabaran. Itu merupakan ujian, tetapi lebih berat lagi tatkala seorang diberikan harta tetapi tidak diberikan nikmat keturunan. Ini lebih berat lagi jemaah. Lebih berat bersabar tidak punya anak daripada punya anak tetapi tidak memiliki harta yang banyak. Dan itu nampak dari kebahagiaan seseorang. Dia nggak punya harta yang banyak, tapi dia diberikan nikmat anak oleh Allah. Kita lihat hidupnya lebih senang, bawaannya lebih bahagia ketimbang orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan anak jemaah. Dan tentunya itu bukanlah sebuah kekurangan, ya, untuk kita merendahkan orang yang tidak memiliki nikmat keturunan, karena itu semata-mata anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Tetapi saya pada konteks bahwa nikmat anak itu tidak kalah besarnya daripada nikmat harta. Bahkan nikmat anak itu lebih berharga daripada nikmat harta. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, harta dan anak adalah perhiasan dunia. Punya harta tidak punya anak, hidup juga kurang indah. Sebagaimana punya anak nggak punya harta juga kurang indah, tetapi jauh lebih tidak indah, jauh lebih memberatkan adalah punya harta tetapi tidak punya anak. Maka anak keturunan merupakan nikmat Allah Jalla wa Ala yang seyogyanya seorang hamba bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Betapa banyak manusia mengorbankan uang mereka, mengeluarkan puluhan juta untuk buat bayi tabung, ya, untuk buat bayi tabung.
tapi Allah juga belum berkehendak dia punya anak. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim bahwa nikmat anak merupakan perhiasan dunia yang mesti kita syukuri. Dan nikmat anak masuk ke dalam keumuman nikmat Allah Jalla wa'ala yang mesti kita syukuri. Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambahkannya. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Para ulama menerangkan di antara azab Allah yang amat pedih adalah Allah mencabut sebuah nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Ini merupakan azab Allah yang sangat pedih. Tatkala Allah mencabut nikmat yang telah Ia berikan kepada hambanya. Oleh karena yang Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian menyebut-nyebutkan nikmat Allah Jalla wa'ala atas kalian agar kalian bersyukur. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat anak keturunan adalah memberikan perhatian terhadap pendidikan mereka, memperhatikan mereka untuk masa depan dunia dan akhirat mereka. Dan di sini insyaallah taala pada kajian kesempatan kali ini kita saling mudzakarah terkait pendidikan untuk seorang anak. Dan saya berbicara masalah ini bukanlah karena saya lebih pengalaman, karena dari sisi umur saya tidaklah lebih layak dari sebagian besar antum dalam hal ini untuk berbicara masalah ini. Dari sisi ilmu, ya saya juga bukan orang yang mumpuni dalam masalah ini, tetapi sama-sama kita ingin merealisasikan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan di atas permusuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Nabi menyebutkan salah satunya adalah idzastansahaka fansahhu. Apabila dia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka atas dasar itu insyaallah taala kita saling mudzakarah terkait pendidikan untuk anak keturunan kita. Dan sekali lagi ya, dari sisi umur mungkin antum lebih berpengalaman dalam masalah ya membimbing rumah tangga, dan dari sisi ilmu pun saya bukanlah orang yang telah mumpuni dalam masalah ini, tetapi beranjak dari beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita mudzakarah saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait nikmat anak keturunan. Dalam pembahasan kajian kita hari ini saya ingin menyusun dengan beberapa poin. Poin yang pertama, setelah kita mengingat dan menyadari betapa besarnya nikmat anak keturunan, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini ayat dalam surat At-Tahrim. Ali bin Abi Thalib mengomentari ayat ini, ay 'allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka agama Allah dan berikan kepada mereka sanksi atas pelanggaran mereka terhadap agama Allah. Maka orang yang ingin bersama anak keturunannya dengan kebersamaan yang abadi, dia akan berusaha menggiring mereka ke surga Allah Jalla wa'ala dan menyelamatkan mereka dari jalan-jalan yang dapat
menyeretkan mereka ke dalam neraka Allah. Karena kebersamaan yang abadi adalah kebersamaan setelah kematian. Kalau di dunia ini, andai kata seorang ingin selalu bersama anaknya, itu saja nggak mungkin, ya kan? Ya, bahkan jangankan setelah mereka menikah, terkadang sebelum mereka menikah saja, sebagian orang tua sudah berpisah dengan anaknya. Karena anaknya ingin merantau bekerja, apalagi kalau anaknya telah menikah. Tetapi di dalam syurga, Allah Jalla wa'ala akan mengabadikan dan mengumpulkan mereka kembali. Tatkala ketika di dunia, mereka sama-sama berada di atas iman dan amal saleh. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman, kalimat iman apabila disebut terpisah dari kata Islam, dia mencakup seluruh agama Islam. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunan mereka juga ikut beriman seperti mereka, sama-sama di atas agama Allah, maka kami akan kumpulkan mereka di dalam surga secara bersama. Wa ma alatna min 'amalihim min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan yang telah mereka lakukan. Ini keutamaan kita mendidik anak-anak kita di atas jalan Allah. Karena apabila kita di saat di dunia kita dengan anak keturunan kita sama-sama di atas agama Allah, maka kita akan kembali bersama di dalam syurga Allah Jalla wa Ala di hari kiamat kelak. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Maka dengan seorang mengingat pentingnya dan keutamaan memiliki anak keturunan yang saleh, ini akan memotivasi dia untuk memberikan perhatian kepada mereka dari sisi pendidikan yang menjadi bekal mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Di dalam surat Yasin Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin." Kami akan menulis segala sesuatu yang telah mereka kedepankan lakukan di dunia ini dan apa yang mereka tinggalkan. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara bentuk apa yang mereka tinggalkan di dunia ini adalah anak-anak yang saleh. Amalan kebaikan anak kita itu akan mengalir pahalanya ke kita sebagai orang tua tanpa mengurangi pahala mereka. Berarti kalau kita punya anak 5 orang, semuanya minimal misalkan menjaga sholat 5 waktu di atas akidah yang benar, berapa banyak pahala sudah terkirim kepada kita. Punya anak 5, semuanya menjaga sholat 5 waktu, gemar baca Al-Quran, gemar bersedekah, gemar sholat tahajud, dan berada di atas akidah yang benar, maka ini merupakan keuntungan, kesuksesan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan di dunia ini dan apa yang mereka tinggalkan. Kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dari apa yang mereka tinggalkan adalah anak keturunan yang saleh. Ini poin ya pertama dan yang kedua ya. Kemudian poin yang ketiga dalam pembahasan kita ini, agar kita mengingat bahwa anak keturunan yang Allah, nikmat anak keturunan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kewajiban yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena seorang hamba ketika mengingat bahwa sesuatu yang telah ia jalani akan ia pertanggungjawabkan, maka dia akan memberikan keseriusan dalam hal tersebut. Dan ini saya kira kaidah umum walaupun dalam masalah dunia. Sebagai contoh misalkan seorang pegawai, dia akan serius dalam pekerjaannya tatkala dia tahu akan datang suatu hari yang di mana akan diminta pertanggungjawaban darinya atas segala apa yang telah dia lakukan dalam setahun ini. Dia harus mempertanggungjawabkan akan kebenaran berkas-berkas tersebut. Apalagi kalau dia diberikan waktu misalkan dalam 1 tahun ini oleh KPK,
Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia jalani selama ini, maka ada konsekuensinya. Maka tentu dia akan serius. Nah, sekarang kita diberikan waktu oleh Allah 1,5 jam. Ya, untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita lakukan di dunia ini, yang diantaranya adalah nikmat keluarga. Kenapa saya bilang 1,5 jam? Ini kalau boleh dikalkulasikan, karena kata Nabi kan, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit yang punya umur lebih dari itu, kata Nabi. Sedangkan satu hari di akhirat Allah katakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun di dunia ini. Itu satu hari di akhirat yang paling pendek. Belum lagi ada sebagian hari di akhirat panjangnya seperti khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita mau kalkulasikan 1,5 jam akhirat itu seimbang dengan umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini. Berarti waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita jalani di dunia ini semenjak kita berumur baligh sampai mati adalah 1,5 jam jemaah. Ini waktu kalian 1,5 jam. Silahkan berbuat apa yang kalian suka. Kalian abaikan ataukah tidak amanah yang telah kami berikan. Tapi ingat, begitu mati langsung ada pertanggungjawaban. 1,5 jam. Kira-kira kalau seorang pejabat dikatakan oleh KPK, waktu Bapak 1,5 jam untuk mempersiapkan berkas. Kira-kira dia bisa happy-happy nggak? Bisa nggak happy-happy hidupnya? Saya kira nggak bisa. Jangan untuk happy-happy dengan anak istrinya, mungkin untuk mandi aja dia udah lupa. Untuk mengkonsumsikan makanan sehari-hari aja dia udah lupa. Karena waktu yang diberikan sangat sempit dan konsekuensinya amat berat, yaitu penjara. Sedangkan konsekuensi masalah agama, konsekuensi dari perjalanan hidup kita di dunia ini, itu adalah surga atau neraka. Nggak ada yang ketiga apa. Ini hendaknya selalu kita kenal. Begitu mati masuk alam barzah, antara nikmat atau azab, tidak ada yang ketiga. Begitu mati langsung dapat nikmat atau langsung dapat azab. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tidak ada kondisi yang ketiga. Nah, waktu yang Allah berikan sekarang itu 1,5 jam. Silahkan kalian hidup di dunia ini. Nah, ketika kita mengingat pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti, dan diantaranya adalah pertanggungjawaban terhadap nikmat anak dan istri, maka kita akan memberikan keseriusan dalam mendidik dan menjaga mereka. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi menyatakan seluruh kalian pemimpin. Ini bahasa Nabi ya. Jadi pemimpin itu bukan hanya presiden, menteri, gubernur, ya, bupati, camat dan semisal dengannya. Itu bagian dari bentuk kepemimpinan yang besar. Tetapi kata Nabi, seluruh kalian pemimpin dan seluruh kalian akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinan yang telah dia pimpin selama di dunia ini. Seorang suami pemimpin terhadap rumah tangganya, dan kelak dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia pimpin. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah, sang anak menuntut kita di hadapan Allah. Padahal di dunia kita telah memberikan hal yang termahal untuknya. Tetapi begitu di hadapan Allah dia berkata, ya Allah, aku jatuh ke dalam syirik karena bapakku tidak pernah mendidikku. Ya Allah, aku jatuh ke dalam maksiat karena bapakku tidak memberikan pendidikan yang benar kepadaku. Ya Allah, aku jatuh ke dalam maksiat ini, ke maksiat itu karena orang tuaku yang tidak memperhatikanku. Kira-kira apa yang akan kita jawab? Maka Nabi menyatakan, ar-rajulu ra'in fi ahli. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin dalam harta yang diberikan oleh suaminya, kemana ia belanjakan. Dan seorang
pembantu pun dia sebagai pemimpin dalam mengurus menjaga rumah tangga majikannya. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi kembali memberi penekanan, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan akan kepemimpinannya. Nah, tatkala hadis yang seperti ini hadir di dalam hati kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami, seorang ibu, ya, maka ini akan memberikan keseriusan untuk memperhatikan kepemimpinan yang kita pimpin selama ini berupa anggota keluarga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma istara'ah, ahafidha dzalika am dhayya'ah, hatta yas'ala ar-rajulu 'an ahli baitihi." Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh orang yang pernah memimpin sesuatu yang Allah amanahkan kepadanya. Allah tidak mau tahu dia menjaga, dia telah merealisasikan kepemimpinannya tersebut ataukah ia telah menyia-nyiakannya. Sehingga Allah bertanya kepada seorang hamba tentang anggota keluarga yang ia pimpin selama ia di dunia. Apakah dia telah merealisasikan kepemimpinannya tersebut ataukah ia telah menyia-nyiakannya? Allah tetap akan mempertanyakannya kepadanya. Dengan hadirnya hadis yang seperti ini dalam hati kita, maka semua kita sadar bahwa setiap kita punya kewajiban di dalam memimpin. Seorang suami dia harus tahu apa yang harus dia lakukan sebagai pemimpin rumah tangga. Seorang istri dia juga mesti tahu apa yang mesti ia lakukan sebagai pemimpin terhadap harta yang diberikan oleh suaminya. Seorang pembantu mesti harus tahu apa yang mesti ia lakukan sebagai pemimpin terhadap rumah tangga majikannya. Semua mereka akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Ini poin yang keberapa? Ketiga. Tapi poin yang keempat, berbicara tentang pendidikan, maka hendaknya kita bertanya, kira-kira apa sumber pendidikan yang terbaik? Maka jawabannya tergantung ideologi dan orientasi seseorang itu. Kalau orientasinya adalah akhirat, maka dia akan ingat bahwa sumber ideologi, sumber pendidikan, bimbingan terbaik adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Tetapi kalau orientasinya dunia, dia orang yang tidak mau terikat dengan dunia, maka tentu dia tidak akan menjadikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya sebagai sumber pendidikan anaknya. Dan tentunya semua kita menginginkan pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melahirkan sebaik-baik generasi umat manusia di dunia ini, yaitu para sahabatnya, orang-orang yang telah dijamin masuk surga, orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang telah menguasai dunia di masa itu. Maka kalau demikian berarti pembahasan pendidikan, tentang materi pendidikan itu bukanlah berdasarkan pengalaman seorang guru, bukan pula karena dia ahli psikolog, nggak ada kaitannya. Cukuplah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sebagai sumber pendidikan kita. Di dalamnya telah sempurna bimbingan terkait pendidikan anak keturunan kita. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang terluput penyebutannya dalam Al-Quran ini. Segala sesuatu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat manusia di dalam Al-Quran ada penyebutannya, ada penjelasannya, baik secara tersurat ataukah secara tersirat. Maka kita tidak butuh kepada ideologi orang barat. Tidak butuh kepada ideologi orang barat atau novel ini, novel itu, film ini, film itu untuk mendidik anak keturunan kita.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak seorang nabi, seorang rasul yang telah sukses dalam memberikan pendidikan kepada para sahabatnya, kepada anggota keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada keumuman manusia yang ada di dunia ini sampai hari kiamat. Tidak ada yang lebih sukses daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in di dalam memberikan pendidikan kepada keluarga, tetangga, dan kepada keumuman umat manusia secara umum di dunia ini. Maka cukuplah mereka sebagai figur kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mengharapkan akhirat, mengharapkan Allah, hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Jalla wa ala. Coba perhatikan ayat ini. Setelah Allah menyebutkan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik teladan untuk kita, di akhir ayat Allah menyatakan bagi orang yang mengharap Allah, mengharap akhirat, dan banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena orang yang orientasinya masih dunia gak akan pernah mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ideologinya, sumber pendidikannya, dasar, fondasi, landasan kehidupannya. Ya, beda halnya orang yang orientasinya akhirat, maka pasti dia akan menjadikan agama ini sebagai landasan pijakan dia dalam kehidupan dunia ini. Maka dalam ayat ini setelah Allah sebutkan Nabi adalah sebaik-baik teladan untuk kalian, Nabi sebutkan siapa yang akan mau menjadikan Nabi sebagai suri teladannya. Nabi Allah katakan liman kana yarjullah, orang yang orientasinya akhirat. Yarjullah, mengharap Allah, mengharap hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Jalla wa ala. Poin yang berikutnya, jika kita telah mengetahui bahwa sebaik-baik sumber pendidikan adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman mereka ulama salaf, maka tinggal kita kaji kira-kira di dalam surat apa di dalam Al-Quran itu ada penyebutan kaedah-kaedah pendidikan yang mesti direalisasikan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, atau oleh seorang guru kepada anak didikannya. Maka jawaban secara umum bahwa seluruh isi Al-Quran dalam isinya adalah pendidikan. Pendidikan dari dua sisi secara umum. Hablum minallah wa hablum minan nas. Secara umum seluruh isi Al-Quran adalah pendidikan. Karena isi Al-Quran secara umum adalah at-tarbiyah wa tasfiyah, mendidik manusia ini untuk mentauhidkan Allah dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, dan membersihkan manusia dari kesyirikan dan dari hal-hal yang dapat mengotori mereka dari selain kesyirikan. Ini secara umum, dan secara khusus di dalam surat Luqman. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya berharap bagi yang punya Al-Quran atau bawa HP yang di HP-nya ada mushaf, agar dapat membuka surat Luqman, surat Luqman. Saya ingin mengajak diri saya pribadi dan antum semua untuk mentadabburi beberapa wasiat indah Luqman di dalam surah Luqman, dari mulai ayat ke-13 sampai ayat satu halaman itu malah ya. Untuk buka itu dari ayat ke-13 dan seterusnya, surah Luqman. Mari kita simak. Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi beliau seorang hamba yang saleh, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan tentunya itu dari Israel, beliau dari Ethiopia, seorang Habasyi, Ethiopia. Mari kita simak wasiat Luqman alaihi salam. Dalam surah Luqman ayat ke-13, Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idh. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Luqman berkata kepada anaknya. Kita baca dulu ayatnya, setelah itu baru kita simak beberapa faedah dari para ulama. Dan sebelumnya perlu saya ingatkan
hampir seluruh ulama Islam, bahkan seluruh para guru yang berbicara tentang pendidikan karakter Islam nggak akan lepas dari surat Luqman, dari wasiat Luqman. Silakan baca buku mana saja, syekh siapapun, kalau berbicara tentang pendidikan untuk anak nggak akan pernah terluput dari wasiat Luqman, karena inti sarinya adalah di sini. Wasiat Luqman ini, Syekh Muhammad Al-Jamil Zainu rahimahullah punya kitab bagus. Cuma di sini beliau lebih fokus kepada para guru. Ya, kata beliau nidaan ilal murabbin wal murabbiyat. Panggilan kepada para guru lelaki dan wanita li tawjihil banin wal banat, terkait pendidikan kepada anak-anak mereka. Namun di sini beliau menyebutkan, beliau kutip wasiat Luqman alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman. Mari kita simak. Yang pertama Allah katakan, dan ingatlah oleh kalian. Wa'id artinya ingat, wadkur. Artinya wasiat Luqman ini hendaknya menjadi sebuah pelajaran dan sesuatu yang hendaknya selalu kita ingat. Tidak berlalu begitu saja di dalam Al-Quran. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu. Di saat itu Luqman sedang memberi wejangan kepada anaknya. Beliau sebagai apa? Sebagai bapak ya, bukan sebagai ustaz. Ya, seorang bapak. Karena di masa sekarang biasanya anak itu mendapat wejangan dari guru di luar, dari bapaknya jarang. Ini terbalik. Pada pendidikan utama itu dari kedua orang tua. Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu di atas fitrah yang benar. Fa abawahu yuhawidani aw yumajisani aw yumajisani. Tetapi disebabkan bapak ibunya akhirnya dia menjadi Yahudi, akhirnya dia menjadi Nasrani, atau dia menjadi Majusi. Sebabnya kedua orang tuanya, kata Nabi SAW. Maka perhatikan dalam ayat ini Allah katakan, ingatlah oleh kalian tatkala Luqman berkata kepada putranya wa huwa ya'idhu. Di saat itu Luqman sebagai seorang ayah sedang memberikan wejangan buat anaknya. Sekali lagi sebagai bapak. Ya, maka hendaknya pendidikan yang pertama kali didapati oleh seorang anak adalah dari orang tuanya, bukan dari orang yang di luar rumahnya. Sebagai dari ustadz kah, ya ami-aminya kah, atau ustazahnya. Kemudian perhatikan wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Pembahasan apa ini? Akidah. Pendidikan akidah. Setelah itu Allah sebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami wasiatkan insan, manusia itu, untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan secara khusus ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dengan kelemahan, dan yang telah menyapinya selama 2 tahun, agar dia bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya kepadakulah kalian akan kembali. Ini wasiat yang kedua terkait masalah apa? Bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila kedua orang tuamu mengajak engkau untuk berbuat syirik kepadaku yang tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan syirikmu tersebut dalam agama ini, maka jangan engkau taati kedua orang tuamu, tetapi tetaplah engkau berbuat baik, bergaul dengan baik dengan orang tuamu, dan ikutilah jalan orang yang mengajak kepadaku. Perintah untuk mengikuti jalan orang yang mengajak kepada Allah, sekaligus
mengandung larangan mengikuti jalan orang-orang yang dapat menjauhkan seorang anak dari Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya kepada akulah kalian akan kembali, maka aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan selama ini di dunia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Al-Jainu di sini, kata beliau, ay anna hirsan 'alaika kullal hirs an tattabi'ahuma 'ala dinihima fala tuqbil minhuma dhalik fala taqbal minhuma dhalik. Ay in harisa 'alaika kullal hirs an tattabi'ahuma 'ala dinihima fala taqbal minhuma dhalik wa la yamna'u dhalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufan muhsinan ilaihima wattabi' sabilal mu'minin. Maksud ayat di atas, apabila kedua orang tuamu sangat-sangat berambisi, berusaha agar engkau mengikuti agama mereka selain Islam, maka janganlah kalian mau mengikutinya, tetapi tetaplah engkau bergaul dengan mereka dengan kebaikan dalam urusan dunia. Adapun agama yang engkau ikuti adalah agamanya kaum mukminin. Ini nasihat yang ketiga dari Luqman. Yang keempat, Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, andai kata amalan yang sangat kecil, boleh ibaratkan dengan sebuah bibijian dari gandum berada di dalam batu atau di dalam langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya di hari kiamat. Sesungguhnya Allah latifun khabir, maha mengetahui, maha menyaksikan. Di sini Luqman mendidik anaknya untuk selalu memiliki sifat muraqabatullah, sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa Ala, untuk senantiasa takut kepada Allah dimanapun ia berada, baik ketika dia sedang di dalam masjid atau di luar masjid, di hadapan kedua orang tuanya atau bukan, di hadapan gurunya ataukah bukan. Karena seorang anak itu akan terkontrol dengan remote utama, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat baik hanya dikarenakan takut kepada kedua orang tua, begitu nggak ada orang tua, dia akan melanggar. Kalau karena orang guru di sekolah, begitu dia di luar sekolah, dia akan melanggar. Tetapi ketika hatinya itu selalu takut kepada Allah, dia tahu bahwa semenjak dia berumur baligh sampai meninggalnya, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang ia lakukan, ucapan yang telah ia ucapkan dari semenjak dia berumur baligh sampai mati. Maka dia akan menjadi hamba yang taat. Apakah orang tuanya mengetahuinya ataukah tidak? Apakah dia sedang di hadapan kedua gurunya ataukah bukan? Karena dia tahu begitu dia berumur baligh, apakah dia masih dalam rumah orang tuanya ataukah sudah tinggal di luar rumahnya. Dia ingat, dia sadar bahwa dia sendirinya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Nah, sekarang betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang mereka sudah berumur baligh, tapi tingkah lakunya secara kacamata agama dan kacamata dunia mereka belum dewasa. Kenapa? Karena sebagian mereka beralasan, saya kan masih tinggal sama orang tua, pada umurnya udah balik. Sedangkan seorang hamba tatkala umurnya sudah balik, pena yang mencatat amalan seorang hamba itu sudah mulai berjalan. Apakah dia udah nikah ataukah belum nikah? Apakah dia masih tinggal bersama orang tuanya ataukah tidaklah? Tidak lagi. Maka dia akan berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dari semenjak dia memiliki akal. Apalagi kalau dia sudah balik, karena dia tahu bahwa dirinya akan mempertanggungjawabkan amalan sendirinya. Begitu dia berumur balik, pena yang akan mencatat amalan yang ia lakukan selama di dunia ini sudah mulai berjalan, dan kelak dia akan mempertanggungjawabkannya. Maka Luqman menanamkan sifat ini kepada anaknya. Ingatlah, amalan itu sekecil apapun, dimanapun kamu melakukannya, apakah di dalam batu, di dalam langit, ataukah di dalam bumi, Allah melihat, Allah mengetahui, dan kelak di hari kiamat kamu akan mempertanggungjawabkan itu. Ya, subhanallah. Padahal anaknya masih kecil. Jarang ada orang tua yang menanamkan hal ini kepada anaknya.
Dalam urusan dunia banyak. Nah, nanti kamu sekolah, nah kalau nggak sekolah akan begini. Dia takut-takuti anaknya terhadap perkara dunia. Tetapi jarang ada orang tua yang menakut-nakuti anaknya dengan neraka Allah, dengan azab di alam barzakh. Padahal andai kata anaknya berada di dalam kemiskinan atau kesusahan di dunia ini, tidak lebih dari 1,5 jam, andai kata jatuh. Dan kalau dia berumur 60 hingga 70 tahun. Sedangkan di akhirat satu hari paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Ini pesan wasiat Luqman yang keempat. Yang kelima, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Aqimis shalah maksudnya menegakkan salat, rukun-rukunnya, wajibatnya dan sunah-sunahnya dengan hati yang khusyuk. Itu arti iqamatus shalah. Wasiat yang keenam, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajaklah manusia kepada hal yang ma'ruf dan cegahlah manusia dari hal yang munkar. Wasiat yang keenam, wasbir 'ala ma asabak, dan hendaknya engkau bersabar atas apa yang menimpamu di saat engkau menjalani wasiat-wasiat di atas. Karena ada konsekuensinya. Setiap orang ingin mentauhidkan Allah, dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dia menegakkan sholat dan mengajak orang kepada hal itu, pasti ada sesuatu yang menimpanya. Apakah celaan manusia, penilaian negatif manusia kepadanya, fitnah sebagian manusia kepadanya? Maka Luqman setelah memberikan wasiat-wasiat di atas, kemudian beliau katakan, wasbir 'ala ma asabak. Hendaknya engkau bersabar atas apa yang menimpamu di saat engkau merealisasikan beberapa wasiat di atas tadi. Wasiat yang ke-8, wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Kata Imam Ibnu Katsir, idza kallamtum ihtiqaran mika, di saat engkau berbicara dengan mereka sebagai bentuk sifat sombong, perendahan kepada mereka, tetapi menghadaplah kepada mereka. Hendaknya wajahmu menghadap kepada mereka ketika engkau berbicara. Sebagaimana Nabi bersabda, tabassumaka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman engkau di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ini nasihat yang ke-8 berkaitan tentang apa jemaah? Hablum minan akhlak. Setelah beliau menerangkan tentang tauhid tadi, takwa, kemudian masalah al-amru bil ma'ruf, masalah salat, ibadah. Beliau juga memperingatkan anaknya, memberikan wasiat kepada anaknya terkait akhlakul karimah. Nah, wasiat Luqman yang ke-9, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini marahan, ay khayala mutakabbiran jabbaran anidan. Berjalan layaknya seorang yang sombong, seorang yang angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak cinta kepada setiap orang yang angkuh. Kalau Allah yang sudah tidak mencintai seorang hamba, kira-kira bagaimana hidupnya? Kalau Allah tidak mencintai seorang hamba, apa gunanya kita dicintai oleh seluruh manusia di dunia ini, sedangkan Allah tidak mencintai kita? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah, fa ahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril ahlas sama faqala innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, fa ahabbahu ahlus sama thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Wa innallaha idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidu fulanan fa abghadahu Jibril. Thumma nada Jibril ahla sama faqala innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Thumma tudha'u lahu al-baghdha'u fil ardh." Ini hadis perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak zaman sekarang sangat menginginkan popularitas di tengah-tengah manusia. Ya, apalagi dengan adanya dunia selfie, ya, dunia medsos sekarang ini. Tingkah laku sebagian anak kaum muslimin
mengesankan bahwa kecintaan manusia, pujian manusia, popularitas di tengah-tengah manusia adalah segala-galanya. Bahkan dia mungkin siap menjadi anak durhaka demi meraih itu. Maka hadis yang mulia ini perlu kita sampaikan kepada mereka. Apa cinta yang sesungguhnya, popularitas yang sesungguhnya? Kata Nabi, Allah jika telah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Allah pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku telah cinta kepada si fulan, maka cintailah olehmu si fulan ini. Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit dengan jumlah yang tidak ada yang mengetahui selain Allah. Karena di dalam sebuah hadis Nabi menggambarkan tentang banyaknya malaikat di langit. Dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata Nabi, "Ma min arba'ati asabin fis sama illa wa fihi malakun sajidun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud menyembah Allah. Berarti jumlahnya sangat banyak. Kita tahu langit ada 7 lapis langit. Di setiap langit kata Nabi tidaklah ada jarak 4 jari jemari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Belum lagi dengan jumlah malaikat yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, 60 ribu yang telah memasukinya, tidak akan masuk lagi sampai hari kiamat. Setiap hari malaikat baru 60 ribu malaikat. Berarti jumlah mereka sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah manusia. Itu jumlah malaikat. Ada malaikat tugasnya hanya beribadah kepada Allah, tidak diberi tugas lagi oleh Allah. Wala yafturun, 24 jam ibadah terus, tidak pernah bosan karena mereka diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu. Nah, Nabi menyatakan apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah, Allah memanggil malaikat Jibril menyatakan, wahai Jibril, aku telah mencintai hambaku ini. Maka cintailah olehmu hambaku tersebut. Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah telah cinta kepada fulan, maka cintailah oleh kalian orang tersebut. Kemudian mereka pun mencintainya. Kemudian Allah menjadikan bumi menerima orang tersebut. Dan tentunya seorang gak akan mungkin dicintai oleh Allah kecuali dengan iman dan amal saleh. Allah berfirman dalam surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan cinta untuk mereka, Rahman. Demikian pula sebaliknya kata Nabi, kalau Allah telah murka kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah menyatakan, wahai Jibril, aku telah murka kepada si fulan. Fulan kalimat yang ma'rifah dengan menyebut namanya. Si fulan, maka bencilah, murkailah olehmu si fulan tersebut. Jibril pun memurkai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Sesungguhnya Allah telah murka kepada si fulan, maka murkailah oleh kalian fulan tersebut. Maka seluruh malaikat yang ada di langit murka kepada orang tersebut, dan Allah menjadikan bumi juga murka kepadanya. Nah, apabila hadis ini tertanam di hati anak kita, nggak akan menjadi anak-anak yang generasi micin, saya kira. Ya kan? Betapa banyak tingkah laku anak sekarang mengesankan bahwa popularitas, cinta, pujian manusia itu adalah segala-galanya. Betul-betul lebay sikap mereka. Ya, dengan adanya dunia selfie dan seterusnya, seakan-akan kalau dia tidak dipuji oleh manusia, nggak akan beramal. Tapi kalau seorang anak sudah memahami popularitas yang sesungguhnya adalah tatkala seorang telah dicintai oleh Allah dan hamba-hambanya yang saleh dari kalangan para malaikat, maka dia akan berusaha untuk melakukan sebab-sebab untuk memperoleh popularitas dan cinta yang sesungguhnya itu, yaitu dengan beriman dan beramal saleh. Maka Luqman alaihi salam di sini mengingatkan anaknya, jangan engkau bersikap sombong di dunia ini, karena Allah tidak akan cinta kepada orang yang sombong. Tentu kalau seorang telah tidak cintai oleh Allah, dia akan sengsara dunia akhirat. Wasiat Luqman yang ke-10. Wa qasid fi masyik, hendaknya engkau berjalan dengan tenang, pertengahan. Ya. Apa maksudnya? Ini Allah terangkan juga dalam surat Al-Furqan. Coba Bapak Ibu buka surat Al-Furqan. Ya, halaman terakhir lah ya, saya nggak ingat nomor ayatnya.
Di sana Allah sebutkan sifat ibadur rahman yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini dengan hauna. Hauna kata ulama tafsir sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dan menyebutkan di sana ucapan Umar bin Khattab adalah orang yang berjalan yang menandakan dia seorang yang tenang, seorang yang tidak tergesa-gesa dan tidak bersikap angkuh kepada manusia. Bukan maksud tenang dia berjalan seperti orang yang sakit. Karena Nabi SAW di antara sifat beliau disebutkan ketika beliau berjalan seperti orang yang turun tanjakan. Itu cara jalan Nabi. Seakan-akan beliau sedang turun dari tanjakan. Artinya jalannya cepat. Maka Imam Ibnu Katsir ketika bahas ayat surat Al-Furqan tadi, beliau menukilkan sebuah athar. Ada seorang di masa Umar, anak muda, ijak lagi orang sakit, lagi orang anak manok kinang tangan. Jalannya seperti orang yang sakit. Dipanggil oleh Umar, kenapa kamu berjalan begitu? Kamu sakit? Enggak, kata dia. Maka kata Umar, jalanlah dengan yang benar. Sesungguhnya Nabi berjalan seperti orang yang sedang turun dari tanjakan. Namun maksud waqsid fi masyik, hendaknya engkau berjalan dengan cara jalan yang pertengahan, artinya tidak berjalan dengan gaya yang mengesankan dia sombong, angkuh kepada manusia, yang menunjukkan tidak ada ketenangan di dalam hatinya, tergesa-gesa, terburu-buru dan bersikap angkuh. Wasiat Luqman yang ke-11, waghdud min sautik, dan tahanlah suaramu. Maksudnya la tubalik fil kalam wa la tarfa' sautaka fima la faida fi. Tidak berbicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak suka mengeraskan suara tanpa manfaat. Kemudian Luqman berkata, yang Allah hikayatkan, inna ankaral aswati la sautul hamir, karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Jadi Bapak Ibu yang pernah ke Arab bisa mendengar jeritan keledai itu nggak ada seni sedikit pun, ya, suaranya memang tidak ada seni sedikit pun, bahkan mungkin sulit untuk ditiru. Maka sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Makanya di dalam hadis kan ada, dalam Bukhari Muslim, Nabi menyatakan apabila kalian mendengar suara ayam di tengah malam, maka hendaknya kalian memohon keutamaan Allah karena dia melihat malaikat. Tapi kalau kalian mendengar jeritan keledai di tengah malam, fata'awwadu billahi minasyaitan, hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa inna ra'at syaitan, karena keledai yang sedang menjerit di malam hari tersebut melihat setan yang sedang lewat. Nah, itu hadis Bukhari dan Muslim. Ini wasiat Luqman yang ke-11, waghdud min sautik. Nah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini 11 wasiat Luqman untuk anaknya. Nah, sebagian ulama meringkas 11 wasiat ini, maka mereka katakan inti wasiat Luqman kepada anaknya dalam ayat ini ada 4 dalam 4 masalah. Untuk para katakan tadi ayat 13 sampai terakhir ayat yang kita bahas tadi, semuanya ada berapa wasiat tadi? 11, ya. Inti pembahasan tersebut, inti wasiat tersebut adalah 4 poin, 4 pembahasan, 4 permasalahan. Yang pertama masalah akidah. Tatkala beliau tadi menanamkan kepada anaknya agar tidak melakukan syirik. Dan kalau kita bahas poin ini sebenarnya sangat indah, tapi waktu yang membatasi kita. Namun secara umum, bahwa apabila seorang anak sebanyak apapun ibadahnya, kalau akidahnya rusak, gak ada manfaat buat orang tuanya, ya kan? Contohnya Pak, sebagai contoh kecil, dan ini banyak terjadi. Anaknya sholat 5 waktu, masya Allah, tepat waktu jamaah. Anaknya luar biasa berbakti sama orang tuanya, gemar sedekah, gemar baca Al-Quran, tapi anaknya punya akidah semua agama sama, batal Islamnya jamaah. Seluruh ibadah dia itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak akan bermanfaat untuk di akhirat bagi orang tuanya. Karena meyakini persamaan agama ini salah satu akidah pembatal Islam. Secara akidah kita nggak boleh pudar. Inna dina indallahil Islam. Ini nggak ada tawar menawar secara akidah.
Secara akidah kita tidak boleh ragu apa yang Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin, mereka berada di dalam neraka Allah, kekal di dalamnya, dan mereka sejelek-jelek ciptaan Allah di dunia ini. Dan Nabi bersabda, ma min yahudiin wala nasraniin yasma'u bi tsumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mendengar aku diutus oleh Allah, kata Nabi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia dari penghuni neraka. Nggak boleh pudar bahwa seluruh orang yang mati setelah Nabi diutus oleh Allah, dia mati di atas selain agama Nabi SAW, kita harus yakin dia penghuni neraka kekal selama-lamanya, nggak boleh ragu. Siapa yang meragukannya, dia batal Islamnya, karena itu masalah akidah. Sekarang jangankan anak-anak jamaah, jangankan anak-anak yang berumur, anak-anak jatuh ke dalam akidah. Sebagian mereka bergelar profesor jatuh ke dalam akidah seperti ini. Nah, apa gunanya kita punya anak, masya Allah, gemar sholat, gemar sedekah, gemar umrah, gemar haji, berbakti kepada orang tua yang luar biasa, tapi akidahnya seperti ada di atas, batal Islamnya, sholatnya nggak bermanfaat. Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura, akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Karena secara akidah kita nggak boleh ragu, inna dina indallahil Islam. Adapun secara interaksi kita dengan orang yang di luar Islam, ini hal yang maklum dalam agama, ya kan? Ada kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'min yang harus kita jaga harta, kehormatan dan darahnya, kecuali kafir harbi yang di medan jihad dengan ketentuan-ketentuan agama tentunya. Ini sebagai contoh ya. Belum lagi akidah-akidah lain. Contoh lain, sebagian anak-anak kaum muslimin jatuh ke dalamnya dan itu pembatal Islam. Bercanda sehingga memperolok-olok agama. Sekalipun dia tidak meyakini itu perbuatan yang halal, dia tahu itu haram. Sekalipun dia tidak menghalalkannya, kata para ulama, sekalipun dia tidak tahu itu pembatal Islam, tetapi dia tahu itu perbuatan yang haram. Kalau dia memperolok-olok agama Allah, walaupun dalam konteks bercanda, batal Islamnya. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian bercanda? Jangan banyak beralasan, kalian sudah batal Islamnya setelah keimanan kalian. Mereka beralasan kami hanya bersundau-gurau. Betapa banyak jamaah anak kaum muslimin jatuh ke dalam hal ini. Betul enggak? Bahkan sebagian anak kaum muslimin berprofesi dengan memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya apa jemaah? Akidah. Lah Ustaz, saya nggak paham akidah. Titip di pendidikan-pendidikan yang akan menanamkan akidah yang benar. Sekarang ibu bapak, apa gunanya ibu bapak? Jangankan dalam urusan dunia, andai kata dia soleh dalam urusan agama, tapi akidahnya rusak, apa manfaatnya? Apalagi lebih parah dari itu, udah dia nggak soleh, akidahnya rusak. Sekalipun dia seorang raja di dunia ini, bisa memberikan dunia untuk kita, nggak ada manfaatnya. Maka yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman alaihi salam kepada anaknya di dalam 11 wasiat ini, yang pertama adalah pembahasan akidah jamaah. Maka ya Nabi ketika mendapati budak Abu Mas'ud Al-Ansari yang sudah dipukul oleh Abi Mas'ud, beliau merasa nyesal dan mengadu kepada Nabi. Maka beliau bertanya tentang akidah. Aina Allah, ya kan? Di mana Allah? Dia menjawab, fis sama, Allah di langit. Kemudian Nabi bertanya, siapa saya? Anda adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada Abu Mas'ud, fa'atiqha fa inha mu'minah. Bebaskan dia wahai Abu Mas'ud, dia mukmin. Subhanallah. Sambil berkunjung, Nabi menanamkan poin akidah kepada budak sahayanya Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini yang pertama. Kesimpulan yang kedua dari 11 wasiat Luqman alaihi salam dalam surah Luqman tadi adalah muraqabatullah. Beliau menanamkan ke hati anaknya untuk senantiasa bertakwa dan takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah.
Ini akhlak, ini sifat yang sangat penting jamaah. Karena kita orang tua, kita nggak bisa mengontrol anak kita, membuat anak kita selalu taat kepada Allah, karena kita tidak selalu bersama mereka. Apalagi kalau dia orang tua yang tidak disegani oleh anaknya sendiri. Ada orang tua yang memang Allah telah menghinakan mereka semenjak di dunia. Anaknya sendiri nggak segan sama dia. Anaknya sendiri nggak memberi rasa hormat untuk orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Innama ju'ilatil dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Orang yang tidak mengikuti ajaranku akan Allah hinakan dan Allah akan merendahkan dia. Sebagian orang tua, jangankan orang lain, anaknya sendiri nggak segan sama dia. Nggak segan sama dia. Dan andai kata kita ditakuti oleh anak kita, ya kan ada waktu-waktu kita nggak bersama anak kita. Kalau kita tanamkan rasa takut dia hanya kepada kita, nak lakukan ini, kalau enggak awas ya. Akhirnya si anak melakukan karena takut kepada kita. Ini ucapan bagi kita sepele, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Jangan katakan awas nak, nanti bapak kasih sanksi. Jangan, awas nak, Allah Maha tahu. Ini HP nak, ayah nggak tahu apa yang kamu buka dalam HP ini. Umi nggak tahu apa yang kamu lihat di HP ini, tapi ingat nak, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Dan ingat nak, kamu udah balik, semenjak kamu berumur balik, seluruh maksiat yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri, bukan orang tua lagi. Maka si anak akan selalu takut kepada Allah dimanapun ia berada. Baik ketika dia berada di hadapan kedua orang tuanya, di hadapan gurunya, ataukah ketika di luar mereka. Karena memang orang tua nggak mungkin selalu bersama anaknya. Kalau guru hanya di sekolah, orang tua hanya di rumah. Nah kalau anaknya lagi keluar, atau anaknya di kamar sendirian, HP ada di tangannya. Dunia begitu luas, hanya berbentuk 7 inci sekarang di tangannya. Semua ada dalam HP itu. Dan orang tuanya nggak tahu anaknya apakah sedang nonton hal yang merusakkan dunia akhiratnya, ataukah sedang main judi online, game yang ada unsur pornografi. Dia kan nggak tahu. Tetapi kalau si anak sudah ditanamkan ke dalam hatinya apa yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu merasa diawasi oleh Allah, dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah sekalipun ketika dia sendirian. Ini kesimpulan yang kedua dari 11 wasiat Luqman alaihissalam. Kesimpulan yang ketiga dari 11 wasiat Luqman alaihissalam kepada anak-anaknya atau kepada anaknya, dan sebelumnya sebuah contoh dari Nabi SAW terkait poin yang kedua tadi, membuat si anak itu selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala dan mendidik mereka dengan perbuatan kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari ada anak kurma jatuh, diambil oleh Hasan. Siapanya Nabi Hasan? Cucunya. Diambil, masukkan ke mulut. Nabi langsung mencongkel kembali korma dari mulutnya tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Inni khasyitu an takuna minas sadaqah." Wahai Hasan, kita adalah kaum yang tidak boleh makan sedekah karena ahlul bait. Aku khawatir ini kurma dari Baitul Mal. Padahal pula tina kurma kan? Tina kurma. Satu biji kurma, apalah artinya? Dicongkel balik oleh Nabi dari mulut anaknya, dari cucunya. Nah, kita kaum yang nggak boleh makan sedekah. Dan aku khawatir kurma yang kamu makan ini adalah kurma zakat dari Baitul Mal, karena jatuh di rumah Nabi. Nabi baru mengkhawatirkan, baru syubhat, ya kan? Ini pelajaran dari Nabi SAW. Itanya ike anak ada baju harta harum. Ike anak ada tapu but harum. Tapurno anak cara cucu. Cara mencuri, cara mengambil uang haram di depan anak kita lakukan. Lihat ini Nabi SAW. Sebagian orang tua di depan anaknya merokok barang haram, bukan di depan anaknya. Ini Nabi kurma diambil oleh Hasan. Hasan belum balik. Pelanggaran anak yang masih di umur balik, di bawah umur balik kan belum dicatat oleh malaikat, ya kan? Tapi Nabi ingin mendidik sebagai pendidik. Dicongkel balik oleh Nabi. Nah, ini khawatirnya kurma zakat.
kita ahlul bait nggak halal makan zakat. Perlu kita tanyakan kepada anak kita ketika pulang ke rumah, dia bawa sesuatu yang kita tidak memberikannya kepadanya. Dari mana dia memperolehnya? Apakah dia telah mengambilnya dengan cara yang baik ataukah dengan cara yang tidak baik? Atau ada orang yang memberinya dengan tujuan baik, atau ada orang yang memberikannya kepadanya tapi dengan tujuan buruk. Makanya saya punya guru di Yaman, namanya Syekh Anis. Saya belajar mustalah sama beliau. Beliau itu kalau anaknya bawa pulang sesuatu, dia akan cari siapa yang memberikannya. Dia akan cari. Kalau dia tahu nomor HP orang yang memberikan, ditelepon, betul, antum kasih ini buat. Oh iya, jazakallah. Dia ingin memastikan, bukan ingin menanamkan kepada anaknya bahwa bapaknya bersuudzon, selalu buruk sangka kepada dia, enggak, tetapi ingin mendidik anaknya, bapak dia sangat berhati-hati terhadap apa yang dia terima. Jangan sampai itu barang haram. Sehingga suatu saat si anak mikir panjang kalau bawa sesuatu itu bukan milik dia. Contoh kecil yang sering anak-anak melanggar dan orang tua membiarkan, para guru membiarkan. Anak-anak didiknya pakai sendal orang lain, dibiarin, nggak ditegur. Ini pendidik yang nggak tahu cara mendidik namanya ini. Dia tahu anak didiknya, dia pakai sendal jamaah ini, dibiarin, bukan ditegur, mesti dia panggil. Sendal siapa ya? Sendal siapa? Bukan sendal. Udah izin? Kalau nggak izin apa namanya? Mencuri. Apa hukum mencuri? Allah tahu nggak kamu mencuri? Ini kita anggap sepele, tetapi itu pertanyaan sangat memukul dan sangat membekas ya di hati seorang anak. Berapa banyak orang-orang yang mendidik membiarkan anak didikannya melakukan hal seperti itu. Ini menunjukkan pendidik yang tidak tahu cara mendidik. Dia tahunya mendidik anak itu hanya antara meja pelajaran dengan kursi pelajaran. Itu keliru. Nabi mendidik anaknya, bahkan di sepertiga akhir malam Nabi masih mendidik anaknya. Di sepertiga akhir malam ketika Nabi udah selesai sholat tahajud tinggal witir, beliau ketok rumah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu dan putri beliau Fatimah. Bangunkan mereka untuk sholat tahajud. Demikian juga ketika Nabi sedang makan, di depan beliau ada Umar bin Salamah, anak kecil, makan nampan, tangannya lari sana sini. Nabi katakan, samil ya gulam, samil, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, anak kecil, bukan anak Nabi, dipanggil anak. Wahai anak, sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan yang paling dekat dulu di depan. Pendidikan yang Nabi berikan kepada para sahabat, anak-anak para sahabat, bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di ruangan pelajaran, tapi juga di ruang bermain. Ketika mereka sudah di luar ruang pelajaran, contoh lagi, Nabi sedang memboncengi Abdullah bin Abbas naik keledai. Abdullah bin Abbas di belakangnya. Dan di saat itu beliau baru berumur balik, nahastul ihtilam, hampir balik. Nabi berkata kepada, ya gulam, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Mintalah kepada Allah, Allah akan memberinya. Kemudian beliau menanamkan pendidikan akidah yang lainnya kepada Abdullah bin Abbas. Sedang apa jamaah? Sedang khutbah Jumat beliau? Sedang di atas meja pelajaran, ruangan pelajaran, di ruangan guru? Enggak, sedang naik keledai. Ini terkadang kita sepelekan ketika kita sedang nyetir mobil, anak istri adalah mobil, kita nyampe membahas masalah-masalah agama. Itu sekelas sepele, tetapi sebenarnya itu sangat membekas. Andai kata tidak membekas, niscaya Nabi tidak akan melakukannya. Sedang naik keledai Nabi, bisa bahas masalah agama dengan cara yang tidak tegang. Nggak selalu masalah agama pendidikan itu dengan kondisi yang tegang aja. Ini Nabi sedang naik keledai sama Abdullah bin Abbas, bahas masalah agama. Tadi sedang makan bersama Umar bin Salamah, Nabi bicara masalah agama, masalah akhlak. Subhanallah. Kemudian kesimpulan yang ketiga dari 11 wasiat Luqman adalah pendidikan Luqman kepada anaknya untuk memperhatikan ibadah. Dan untuk berbicara tentang poin yang ketiga ini secara meluas tentunya sangat indah, namun waktu yang membatasi kita. Ini kesimpulan yang ketiga dari 11 wasiat Luqman, memperhatikan ibadah seorang anak. Nabi SAW
Jangankan anak yang masih kecil, udah menikah pun masih diperhatikan oleh Nabi. Seperti dalam riwayat tadi riwayat Tirmidzi, Nabi selesai sholat witir, selesai tahajud, sebelum witir beliau ngetok pintu Ali dan Fatimah. Suruh sholat witir. Ali buka pintu berkata, "Ya Rasulullah, nyawa tengok ke Mbak Allah. Nyawa kita kan sama Allah. Kalau Allah ingin membangunkan kita, kita akan bangun." Kata Ali. Nabi sambil berpaling hanya membacakan firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Kahfi. Hana gebantah. Jawaban Ali tersebut. Nabi membantah jid mentang. Tapi Nabi ingin memberikan pendidikan dengan sikap. Nabi enggak membantah, tapi Nabi bacakan satu ayat yang sangat memukul Ali. Dan Ali sendiri menceritakannya kepada murid-muridnya. Apa yang dibacakan oleh Nabi? Nabi berpaling meninggalkan Ali sambil membaca firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang pekateun manusianya segala tak berdebat. Kentrep pula li. Kenang kenangan liyah Tuhan Nabi loh. Ya. Memang perangai manusia ini suka berdebat. Cuma itu, pergi Nabi. Yang membekas sampai Nabi telah meninggal. Diriwayatkan oleh Ali, beliau ceritakan kepada murid-muridnya. Ini di sepertiga akhir malam. Beliau masih memperhatikan ibadah. Abdullah bin Umar, anak muda. Di masa Nabi masih muda. Nabi meninggal umur mereka belum lebih dari 25 tahun. Masih 20-an tahun. Nabi suatu hari panggil Abdullah bin Umar. Anaknya Umar. Bukan sedang di atas mimbar, bukan di ruang pelajaran. Nabi memanggil, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Fa innahu kana yaqumu lail fatawakah." Wahai fulan, wahai Abdullah, kamu jangan kayak orang itu. Dulunya semangat salat malam, setelah itu alpa. Pendidikan dari Nabi untuk anak terkait masalah ibadah untuk istiqamah ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Abdullah bin Amr bin As punya semangat beribadah yang luar biasa, dibimbing oleh Nabi untuk berpuasa sampai pada puasa yang paling maksimal, yaitu puasa Nabiullah Daud. Masih muda Abdullah bin Amr bin As di masa Nabi SAW. Subhanallah, ya. Pendidikan yang ketiga diberikan oleh Luqman kepada anaknya adalah terkait ibadah untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini penting jamaah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, kegelisahan yang menimpa setiap hamba di dunia ini disebabkan dua perkara. Kurang ibadah dan terlalu ambisi terhadap dunia. Inilah yang membuat hati manusia enggak pernah bahagia di dunia ini. Ambisi terhadap dunia dan kurang ibadah. Dan ibadah itu akan mensucikan ilmu agama. Jangan sampai anak kita berprestasi dalam hafalan, dalam pemahaman, tapi ibadahnya tidak ada. Didik anak kita orang-orang yang cinta ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan segala bentuk ibadah yang dianjurkan oleh agama ini. Dan yang keempat, kesimpulan yang keempat dari 11 wasiat Luqman alaihi salam dalam surah Luqman tadi adalah wasiat untuk memiliki akhlak yang mulia. Dari mulai masalah amr bil ma'ruf, ini terkait sosial bersama manusia, akhlakul karimah, terkait muamalah bersama manusia. Jangan sampai antara dia dengan Allah bagus, tetapi antara dia dengan manusia dia tidak memperhatikannya. Para ulama menyebutkan 3 sumber akhlak mulia atau 4 rukun akhlak mulia. 4 rukun akhlak mulia. Yang pertama badlun nada, yang kedua kaful adha, yang ketiga talaqatul wajh, yang keempat as-sabru 'alal adha. Ini 4 rukun akhlak yang mulia. Seorang belum dikatakan berakhlak mulia kalau 4 rukun ini belum ada padanya. Yang pertama badlun nada, suka berbagi kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, dan kebaikan yang paling utama adalah kebaikan akhirat. Yang kedua kaful adha, tidak suka mengganggu orang lain, menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga wa talaqatul wajh, murah senyum. Yang keempat as-sabrul ala adha, dia bersabar atas gangguan orang lain. Tatkala dia tidak berakhlak mulia kepada orang lain, rupanya orang lain tidak berakhlak mulia kepadanya, dia dituntut untuk bersabar. Sini kalian kiban mulia agama Islam, cukup sempurna agama Islam, ya kan? Satu sisi kita dituntut untuk berakhlak mulia dengan 4 rukun tadi.
Tapi di sisi lain ketika ada orang lain tidak berakhlak mulia dengan kita, kita dituntut untuk bersabar. Ini 4 kesimpulan dari 11 wasiat Luqman kepada anaknya. Dan ini adalah sumber pendidikan yang paling mencakup untuk mencetak karakter Islam pada anak keturunan kita. Dan sebab-sebab yang lain tentunya masih banyak. Di antaranya adalah doa juga. Makanya Allah sebutkan di antara kriteria penduduk surga adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Mereka orang-orang penduduk surga adalah orang-orang yang berdoa, Allah anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata. Doa. Ya, Nabi suatu ketika memeluk Abdullah bin Abbas. Anak kemun ke? Karena apa kayaknya Abbas adalah ayah kandungnya Abdullah. Beliau memeluk Abdullah bin Abbas yang masih kecil, belum balik, kemudian berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang agama ini dan buatlah anak ini cerdas tentang Al-Qur'an. Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menjadi orang yang sangat cerdas dalam masalah tafsir. Pernah enggak kira-kira anak kita pegang, ya, atau dalam sujud kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau dalam sepertiga akhir malam, salat sepertiga akhir malam kita, atau ketika kita sedang bermain dengan dia. Ini Nabi. Ya. Nabi tidak kaku dengan anak-anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sedang khutbah Jumat, Hasan Husain datang. Nabi turun dari mimbar, gendong mereka. Setelah itu Nabi membacakan firman Allah, "Ma'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah anak dan harta adalah fitnah. Nabi menerangkan anak harta fitnah, tapi Nabi sambil menggendong mereka. Artinya anak itu sebagai fitnah bukan berarti kita sikapi dengan sikap yang kaku. Tetapi dengan dibimbing. Suatu ketika Nabi datang, beliau sedang mencium beberapa anak-anak dan cucu-cucunya. Dilihat oleh Al-Aqra' bin Habis yang baru masuk Islam, yang orang musyrik nggak terbiasa harmonis dengan anak mereka. Dan saya lihat emang kebanyakan orang Arab masih seperti itu, kasar ya dengan anaknya. Nabi mencium, maka Al-Aqra' bertanya, "Ya Rasulullah, Anda mencium anak-anak Anda?" Iya. Kemudian Nabi menyatakan, sesungguhnya ini bagian dari rahmat, dan tidaklah ada orang yang kaku dengan anak-anaknya, tidak mencium anaknya, tidak bersikap rahmat kepada anaknya, melainkan karena rahmat telah dicabut oleh Allah dari hatinya. Ada jamaah orang-orang yang nggak bisa harmonis dengan anaknya, dan itu nggak bisa kita ciptakan kecuali ketika anak masih kecil. Dan kalau terlambat jamaah, Anda akan menyesal. Yang dikira nggak ada. Betapa banyak orang udah tua, dia di masa tuanya ingin dipijit oleh anaknya, ingin kepalanya diurut oleh anaknya. Enggak bisa. Anaknya hafal Al-Quran, ikut sunnah, dia orang sunnah. Ya. Anaknya hafiz Al-Quran, dia bahkan mungkin seorang da'i atau seorang santri. Enggak bisa. Canggung. Canggung. Tahu canggung ya? Itu bahasa Aceh canggung. Hah? Tabu. Ya. Enggak bisa. Ingin bermain sama ayahnya, dia ingin diurut kepala sama anaknya. Anaknya pun mau tahu ayat Allah wabil walidaini ihsan, tapi itu mulai itu canggung, nggak bisa, kaku. Kenapa? Karena di masa kecilnya dia tidak terbiasa harmonis dengan orang tua. Main merpak ayah, peng mbak oleh, kejap ikut deh, berakhir. Merpak tiga tu, peng mbak oleh, berakhir. Ini lagi yang cara didik anak. Ya, ukurannya gua rumah, ya. Anak dalam rumah yang oleh tamang dek plung dek rep pintu likut berak pintu merpak ayah dia. Ya anak gaya, bukan segan. Takut sama ayahnya, bukan segan. Jadi kira nggak ada jamaah. Dan itu juga saya merasakannya sendiri. Ya. Karena orang tua dulu nggak mendidik kita. Cuma karena kita udah paham sunnah, kita paksa hawa nafsu kita ini untuk bisa mencuci kotorannya ketika sakit dan seterusnya. Tapi pada dasarnya berat, sulit. Kenapa? Karena di masa kecil nggak biasa dekat sama orang tua. Dan jangan dikira di dalam orang-orang yang udah kenal sunnah nggak ada yang demikian. Ada aja mah. Nggak bisa dia ketawa ketiwi, mana anaknya nggak bisa.
Dari jauh kayak kabur pelungan. Ya. Baru su betul ya kapura-pura katengut. Kaku sama anaknya. Begitu sakit, dia ingin diurut kepalanya oleh anaknya, enggak bisa. Ingin dipijitin oleh anak, enggak bisa, canggung. Kaku. Kenapa? Karena kedekatan batin tadi enggak ada. Padahal Nabi Hasan Husain tengah di atas mimbar, ruh Hasan Husain geter. Di sore hari Nabi peluk mereka dan meruqyah mereka dengan doa u'idzukumā bi kalimatillahi tammah min syaitanin hamma wa min 'ainil lamah wa min syarri ma khalaq. Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang telah Allah ciptakan. Coba bayangkan, Fatimah kali gem kawin dengan Ali. Tapi Nabi bisa berani masuk ke kamar Fatimah. Fatimah berada di pangkuannya Rasulullah dan kaki Rasulullah mengenai pahanya Ali. Hanakaku rumah tangga kan? Hanakaku kan? Padahal mitanya kan anam tatoho bamka tu ke ya tuan. Ya tuan dijit damang kamar tanya berarti kan karena akrab dah kan dia. Sedangkan orang lawaknya mungkin kalau ada mertua masuk pintu depan, dia akan keluar pintu belakang. Dia enggak akan datang ke meja makan kalau mertua masih ada di meja makan. Tunduk yang kamar, malai. Malu, segan. Lihat ini Nabi. Nabi berani sepertiga akhir malam mengetok pintu menantunya Ali, membangunkan Ali dan istrinya sebagai putri beliau untuk salat malam. Menunjukkan apa jamaah? Akrab. Ketika Nabi suatu ketika datang ke rumah Fatimah, menanyakan Ali mana? Pergi ke masjid. Ali lagi ngambek sama saya wahai Rasulullah. Cekcok rumah tangga. Beliau datang ke masjid melihat Ali tertidur dan mukanya penuh debu. Kemudian Nabi berkata, "Qum ya Aba Turab, wahai orang yang sedang berdebu, bangunlah." Menunjukkan Nabi tidak hanya dengan anaknya saja akrab, dengan menantunya pun akrab. Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama Aisyah, datang Fatimah, maka beliau menyambutnya dan memuliakannya luar biasa. Padahal Fatimah sudah menikah. Itu menjelang wafatnya. Kemudian Nabi memberikan bisikan. Tiba-tiba Fatimah senyum. Kemudian Nabi memberikan bisikannya lagi ke telinga Fatimah. Tiba-tiba setelah itu Fatimah menangis. Aisyah pun heran. Apa yang membuat Fatimah menangis dan tertawa sebelumnya? Setelah Nabi meninggal baru diberitahukan. Di saat aku menangis karena Nabi memberitahukan dirinya akan diwafatkan oleh Allah. Subhanallah. Kedekatan dengan anak jemaah. Kalau bukan di umur masih kecil, umur SD, kita nggak punya ikatan batin dengan anak kita. Setelah itu nggak bisa lagi jemaah. Kalau dia umur balik nggak bisa lagi. Jangan dikira nggak ada jemaah. Orang-orang udah ngaji dengan anaknya nggak ada ikatan batin. Bahkan si anak terkadang kalau mau pergi ke masjid ada pada orang tuanya orang lain pilih sama orang lain. Hai itu onda ngayai, anak mengatakan, anak pah berapa? Nyambung, enggak nyambung. Pilih sama orang lain. Kaku pendidikannya. Dia sakit, anaknya enggak berani pijit kepalanya, enggak berani, enggak bisa. Canggung, anak mau melakukannya, dia pun ingin diperlakukan seperti itu, tapi nggak bisa. Canggung, kaku, karena salah mendidik jamaah. Pendidikan emosional itu amat penting. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini karena jam 11 saya ada kajian di Kes Bangpol. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kajian yang pada hari ini bukan dikarenakan saya lebih berpengalaman daripada antum. Bukan pula karena ilmu yang sudah mumpuni, tetapi ini sebagai mudzakarah. Mudzakarah sesama kita sebagai seorang ayah, karena saya sendiri juga sudah menjadi ayah. Dan sebagai bentuk merealisasikan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hanya saja kali ini saya sebagai pematerinya. Mungkin suatu saat antum yang sedang mendengar hari ini akan menjadi pemateri dan saya pendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita sebagai orang tua yang benar-benar merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan semoga Allah Jalla wa ala mengumpulkan kita bersama anak keturunan kita di dalam syurganya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Ana jam 11 ada kajian. Afwan. Nah, pertanyaan nanti dijawab ustaz-ustaz lain di sini. Baik, jam 11 ana ada kajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.